صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas sebagian dari pasal yang pertama dari bab yang pertama tentang ta'riful ilmi, definisi ilmu secara bahasa ataupun secara istilah, dan telah kita sebutkan maratibul idrak, tingkatan-tingkatan pengetahuan yang ada dalam diri seorang hamba. Tingkatan yang paling tinggi adalah al-ilmu atau al-yaqin. Kemudian tingkatan yang kedua di bawah ilmu, al-dhann. Setelah al-dhann, asy-syak. Setelah asy-syak, al-wahmu. Dan tingkatan yang paling akhir adalah al-jahlu, yang merupakan lawan dari al-ilmu. Dan al-jahlu, kejahilan, ada dua macam. Ada kejahilan yang sifatnya ringan, yakni al-jahlul basit, dan ada kejahilan yang sifatnya berat, yaitu al-jahlul murakkab. Kita sampai pada perkataan penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Kata beliau, setelah menjelaskan bahwasannya ilmu yang di sana terdapat pujian secara mutlak, ilmu yang diwariskan oleh para nabi dan rasul adalah ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mewariskan ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu-ilmu dunia. Wa ma'a dzalik, meskipun demikian, la yajuzu an yunkara, tidak boleh kita ingkari. Ya, meskipun kita yakin bahwasannya ilmu yang diwariskan oleh para nabi dan rasul adalah ilmu agama, ilmu syariat, ilmu din. Meskipun demikian, tidak boleh kita mengingkari anna lil ulumil ukhra faidatan, bahwasanya ilmu-ilmu yang lain, yakni ilmu-ilmu agama, itu ada manfaatnya. Enggak boleh kita ingkari bahwasanya ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu dunia itu terkadang ada manfaatnya, ada faidahnya. Walakinnaha faidatun dzatu haddaini, akan tapi faidah dari ilmu dunia itu memiliki dua sisi. Ya, faidah atau ilmu-ilmu dunia itu memiliki dua sisi. Imma sisi positif, imma sisi negatif. Imma kebaikan bagi seorang hamba, imma keburukan bagi seorang hamba. In a'anat ala ta'atillah wa ala nasri dinillah wa intafa'a biha ibadullah
fayakunu dzalika khairan wa maslahatan. Kalau seandainya ilmu dunia itu membantu seorang hamba untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu dunia yang dia pelajari bisa membantu agama Allah Subhanahu wa taala, kalau ilmu dunia yang dia pelajari bermanfaat bagi umat manusia, maka itu bernilai kebaikan. Ya. Bernilai kebaikan dan bernilai kemaslahatan bagi dirinya. Maka tatkala seseorang dia belajar ilmu dunia, bisa jadi kebaikan untuk dia atau bisa jadi keburukan buat dirinya. Kapan ilmu dunia menjadi kebaikan bagi seorang hamba? Yang pertama, tatkala ilmu dunia yang dia pelajari membantu dia untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dunia yang dia pelajari, dia jadikan sebagai wasilah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa tidak jemaah? Mungkin apa tidak? Sangat mungkin. Seseorang punya keahlian dalam perkara ilmu dunia dan dia jadikan keahlian tersebut sebagai wasilah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu dunia yang dia pelajari itu berbuah kebaikan bagi dirinya. Nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini jawaban dari pertanyaan Pak Rustam di pekan yang lalu. Ya. Tentang apa hukum belajar ilmu dunia, apakah ada keutamaannya Pak Ustaz? Apakah ada pahalanya? Kita lihat. Ya. Ilmu dunia itu wasilah. Maka tergantung gayahnya kemana. Tergantung tujuannya kemana. Kalau seandainya dia belajar ilmu dunia dalam rangka dijadikan sebagai wasilah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah meskipun yang dia pelajari adalah ilmu dunia, tapi karena niatnya lillah dalam rangka menolong agama Allah, maka nilainya ibadah dan nilainya pahala. Karena memang hukum asal seseorang belajar ilmu dunia, ya, selama ilmu tersebut tidak mengandung perkara yang diharamkan di dalam agama, maka hukum asal adalah mubah. Ya, yakni diperbolehkan. Tidak mengandung pahala dan tidak mengandung dosa. Itu makna dari mubah. Dan kaidah di dalam agama kita, sesuatu yang mubah itu bisa naik tingkat. Ya, sesuatu yang asalnya mubah bisa naik tingkat menjadi ibadah yang berpahala. Sebagaimana dia bisa menjadi apa? Menjadi sebuah dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang dia belajar ilmu dunia, ya, kita belajar matematika, kita belajar ilmu fisika, kita belajar ilmu kimia, kita belajar ilmu kedokteran, kita belajar bahasa Inggris, ya, dan ilmu-ilmu yang lain dari ilmu-ilmu dunia. Dan kita niatkan kita belajar dalam rangka yakni semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang punya keahlian dalam bidang IT, ya. Dalam bidang IT. Ya, ilmu komputer dan ilmu-ilmu yang lain. Dan dia jadikan ilmu yang dia miliki sebagai wasilah untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anda enggak punya ilmu agama, Pak Ustaz. Saya hanya punya keahlian di bidang IT. Maka saya wakafkan keahlian saya tersebut fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah keahlian yang dia miliki menjadi sumber pahala bagi dirinya, menjadi sumber kebaikan bagi dirinya. Nah, makanya kata penulis, kalau seandainya ilmu dunia yang dipelajari seorang hamba membuat dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dijadikan sebagai wasilah dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang dia pelajari bermanfaat bagi umat manusia,
bermanfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, fayakunu dzalika khairan wa maslahatan. Maka ilmu tersebut menjadi kebaikan dan maslahat bagi dirinya dan umat manusia. Wa qad yakunu ta'allumuha wajiban fi ba'dil ahyan, dan bisa jadi terkadang dalam kondisi tertentu ilmu dunia tersebut terkadang hukum belajarnya bisa menjadi fardu kifayah. Ya. Yang awalnya mubah, namun dalam kondisi tertentu terkadang bisa menjadi fardu kifayah hukumnya. Ya. Seperti apa? Tentang kedokteran, ya, tentang kebidanan, ya, dan ilmu-ilmu yang lain yang bermaslahat untuk kaum muslimin, yang bermaslahat untuk untuk umat manusia. Terkadang belajar ilmu-ilmu tersebut bisa menjadi fardu kifayah hukumnya. Nah, idza kana dakhilan fi qaulihi ta'ala, kalau sekiranya belajar ilmu tersebut termasuk ke dalam bagian dari makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail, dan persiapkanlah dengan segala kekuatan, dengan segala kemampuan yang kamu miliki untuk menghadapi mereka, dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang ditambatkan. Yani ada ilmu-ilmu tertentu yang bisa menjadi sumber kekuatan bagi kaum muslimin, ya. Seperti ilmu tentang strategi perang, ya, yang bermaslahat untuk menjaga Islam dan kaum muslimin, ilmu tentang kesehatan dan yang lainnya. Maka terkadang belajar tentang ilmu-ilmu tersebut hukumnya menjadi fardu kifayah, ya, menjadi fardu kifayah. Idzan, maka kesimpulannya, al-ilmu alladhi huwa mahallu tsana' huwa al-ilmu syar'i. Ilmu yang secara asal, ya, di sana terdapat pujian secara mutlak adalah ilmu syar'i. Inilah ilmu yang dipuji secara mutlak, secara zatnya terpuji, itulah ilmu agama. Ya. Ilmu yang disanjung secara mutlak adalah ilmu syar'i, alladhi huwa fiqhu kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ilmu syar'i yang dimaksudkan adalah ilmu dalam rangka memahami Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang dipuji secara mutlak, ilmu yang secara zatnya itu sifatnya kebaikan. Ya. Wa ma 'ada dzalika, adapun selain ilmu syar'i, berarti ilmu apa jemaah? Selain ilmu syar'i berarti ilmu apa? Ilmu dunia dengan segala macam disiplin ilmunya. Ya. Wa ma 'ada dzalika, adapun selain dari ilmu syar'i, selain dari ilmu tentang Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa imma an yakuna wasilatan ila khairin aw wasilatan ila syarrin. Maka ilmu dunia tersebut dia hanya wasilah. Ya. Dan wasilah bisa jadi wasilah dalam hal kebaikan, bisa jadi wasilah dalam hal keburukan. Ya. Fayakunu hukmuhu bihasabi ma yakunu wasilatan ilaihi. Maka hukum
mempelajari ilmu dunia tersebut tergantung dari tujuannya diarahkan kemana. Ya. Kalau kita belajar ilmu dunia tujuannya untuk kebaikan, maka nilainya apa? Nilainya baik. Bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala seseorang dia belajar ilmu dunia, namun dia jadikan sebagai wasilah untuk keburukan, maka nilainya buruk. Nilainya dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seseorang dia belajar ilmu dunia, tujuannya hanya untuk sebatas mencari dunia, apa hukumnya? Hukumnya apa? Hukumnya mubah. Ya. Hukumnya mubah, dan itu hukum asal dari ilmu dunia. Jadi ringkasannya jemaah Allah muliakan. Ya, ringkasan dalam masalah ini. Ilmu itu ada dua macam. Al-ilmu ilman. Ada ilmu ad-din. Ya. Maka ilmu agama hendaknya kita jadikan sebagai ghayah, tujuan. Ya. Ilmu agama hendaknya kita jadikan sebagai tujuan tatkala kita belajar. Ya. Kita belajar ilmu agama agar tahu tentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ilmu din, ilmu agama inilah yang mengandung pujian secara mutlak. Ya. Yang secara zatnya terpuji. Itulah ilmu agama. Yang tatkala seseorang belajar ilmu agama, maka dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar ilmu dunia itu sifatnya ibadah. Paham jemaah? Jadi belajar ilmu apa? Ilmu agama itu sifatnya ibadah. Dan yang namanya ibadah maknanya apa? Artinya tatkala kita mengerjakan amalan tersebut, maka mengandung nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu yang kedua adalah ilmu ad-dunya. Ilmu ad-dunya, ilmu dunia. Ya. Maka ilmu dunia ini sifatnya wasilah. Apa itu wasilah? Sarana. Ya. Ilmu dunia itu sifatnya wasilah. Maka hukum belajar ilmu dunia itu tergantung tujuannya kemana, tergantung ghayahnya kemana. Apakah dia belajar ilmu dunia untuk kebaikan atau untuk keburukan? Apakah tatkala dia belajar ilmu dunia semakin membuat dia dekat kepada Allah atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Maka hukum belajar ilmu dunia itu tergantung tujuannya. Bisa menjadi kebaikan, khair, imma an yakuna syarran. Ya. Imma an yakuna khairan wa imma an yakuna syarran. Belajar ilmu dunia bisa menjadi sumber kebaikan bagi seorang hamba, bisa menjadi sumber keburukan bagi seorang hamba. Ya. Meskipun hukum asal seseorang belajar ilmu dunia, hukum asalnya apa jemaah? Hukum asalnya mubah. Ini lihat. Perbedaan hukum asal belajar ilmu agama dengan ilmu dunia. Ya. Bedanya di sini. Kalau ilmu agama, maka hukum asal kita belajar itu nilainya ibadah. Hukum asalnya ibadah. Artinya berpahala, bernilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum asal belajar ilmu dunia mubah. Artinya tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu makna mubah. Ya. Tidak mengandung pahala
dan tidak juga mengandung dosa. Itu namanya mubah. Maka perkara yang mubah itu bisa naik tingkatan, bisa menjadi apa? Ibadah, dan bisa menjadi dosa atau maksiat. Ya. Perkara yang mubah itu bisa berubah menjadi ibadah bernilai kebaikan, dan bisa menjadi apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum perkara yang mubah. Ya. Contoh, ya. Seorang dia belajar matematika. Ya, ilmu matematika. Ya. Dia belajar ilmu matematika, hukum asalnya apa jamaah? Hukum asalnya mubah. Ya. Tapi dia belajar ilmu matematika dibarengi dengan niat, ya, agar saya bisa faham ilmu faraid. Ilmu tentang hukum waris. Ya. Yang mana untuk apa? Faham hukum waris itu butuh ilmu matematika. Karena butuh apa? Berhitung. Kalau kita apa? Nggak kuat matematika, maka lemah di ilmu warisnya. Ya. Maka tatkala seseorang dia belajar ilmu matematika, dia barengi dengan niat apa? Untuk mempelajari ilmu syariat. Ya, maka nilainya bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang yang apa? Belajar ilmu matematika, tapi tujuannya apa? Buat nipu orang lain. Ya. Untuk menzalimi orang lain. Ya. Belajar apa? Matematika biar pintar hitung-hitungan agar bisa menipu orang lain. Ya, menzalimi orang lain. Maka ini sifatnya apa? Sifatnya maksiat. Sifatnya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa? Hukum perkara yang sifatnya mubah. Maka kalau antum faham kaidah ini, insyaallah antum bisa terapkan dalam berbagai banyak cabang ilmu. Ya sama kayak perkara mubah dalam keseharian kita. Berjalan, ya. Kita jalan keluar, itu hukum asalnya apa? Hukum asalnya mubah. Berjalan, kita makan, kita tidur, itu hukum asalnya apa? Hukum asalnya mubah. Namun perkara yang mubah bisa naik level menjadi ibadah atau bisa turun menjadi apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang berjalan, ya, dan dia berjalan keluar rumahnya dalam rangka talabul ilmi, maka hukumnya apa? Hukumnya ibadah. Ya. Hukumnya ibadah. Namun tatkala seseorang dia keluar berjalan dalam rangka untuk melihat perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau lari pagi Hari Sabtu ini banyak apa? Yang lari. Biasanya kalau Sabtu ini banyak yang bening-bening keluar. Dia keluar, jalan, lari, niatnya apa? Cari yang bening. Lihat, meskipun hukum asal dia lari, hukum asal dia jalan keluar rumah, apa hukumnya? Mubah. Namun tatkala dia barengi perkara yang mubah dengan niat yang diharamkan oleh Allah, sifatnya apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham jemaah? Maka itulah perkara yang apa sifatnya duniawiyah. Ilmu dunia, hukum asalnya mubah. Kalau seseorang dia niatkan perkara yang mubah sebagai wasilah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya menjadi ibadah. Makanya antum yang belajar ilmu dunia, ya, jangan hanya sebatas mengejar ilmu dunia tersebut. Kalau obsesi antum belajar ilmu dunia hanya untuk cari dunia, ya rugi. Ya. Kenapa? Karena nggak dapat pahala. Memang nggak dosa. Tatkala seseorang dia belajar ilmu dunia untuk mencari dunia, nggak berdosa. Beda kalau seseorang belajar ilmu agama tujuannya untuk cari dunia. Ini baru. Diancam dengan ancaman yang sangat keras oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau seseorang dia belajar ilmu dunia hanya untuk mencari dunia, hukum asalnya mubah.
Selama cara-caranya halal, ya. Selama cara-caranya apa? Tidak yakni bertentangan dengan syariat Allah, maka hukum asalnya mubah. Namun kalau seandainya seseorang dia belajar ilmu dunia kemudian hanya untuk mencari dunia, dia termasuk orang yang rugi. Kenapa? Karena dia terluputkan dari kebaikan yang sangat banyak. Maka niatkan tatkala antum belajar ilmu dunia, ini niatkan ya, dengan niat perkara yang mubah itu naik statusnya menjadi ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini berlaku untuk semua perkara dunia yang sifatnya mubah. Ini berlaku untuk semua perkara dunia yang sifatnya mubah. Antum tidur, ya. Antum niatkan tidurnya dalam rangka menguatkan fisik untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun tidur dapat apa? Pahala. Lihat jamaah. Itu bedanya tidurnya ahli ilmu dengan apa? Orang yang enggak berilmu. Makanya Allah katakan la yastawil qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang berilmu dengan yang enggak berilmu? Enggak akan sama. Orang-orang berilmu meskipun dia tidur tetap dapat pahala tidurnya. Ya. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adatu ahli al-yaqzati ibadah. Adatu ahli al-yaqzati ibadah. Wa ibadatu ahli al-ghaflati adatun. Lihat, ini ungkapan yang sangat dalam maknanya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, adatu ahli al-yaqzati ibadatun. Adat, kebiasaan. Ya, rutinitas yang sifatnya mubah. Itu adat, kebiasaan kita. Ya, rutinitas yang sifatnya mubah namun dikerjakan oleh ahli yaqzah, yakni ahli ilmu, orang-orang yang cerdas, yang berilmu. Maka adatnya, kebiasaannya orang-orang berilmu itu nilainya ibadah, jamaah yang Allah muliakan. Ya. Perkara-perkara yang sifatnya rutinitas biasa, perkara-perkara dunia, ya. Namun jika dikerjakan oleh ahli yaqzah, orang-orang yang berilmu, maka nilainya menjadi ibadah. Dia makan, tapi makannya berpahala. Dia tidur, tidurnya berpahala. Dia tamasya, dia rihlah, dia jalan-jalan keluar, tapi jalan-jalannya berpahala. Ya. Dia ke pasar belanja, ya. Tapi belanjanya berpahala. Bisa apa tidak seperti itu? Bisa, jamaah yang Allah muliakan. 1 kali 24 jam itu pintu kebaikan bagi orang-orang beriman. Ya. Maka segala perkara yang hukum asalnya mubah bisa menjadi ibadah. Ya. Antum makan mie ayam, atau makan empek-empek, apa hukum asalnya jamaah? Hukum asalnya mubah. Ya. Tapi kalau apa antum makan pempek, antum undang nih jamaah nih semuanya nih. Ayo kita makan pempek bareng. Nilainya apa? Ibadah. Iya. Maka jadilah orang-orang yang cerdas. Ya. Jadi semua perkara yang mubah bagi orang yang berilmu itu bisa menjadi ibadah. Hatta dalam perkara yakni hubungan suami istri.
Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Pada kemaluan kalian itu terdapat sedekah. Ya. Terdapat apa? Terdapat sedekah. Jadi bernilai kebaikan, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadat ahli ghaflah, adapun ibadahnya orang-orang yang lalai, maka nilainya ada, nilainya kebiasaan semata saja. Ya. Jadi dia ibadah itu rasanya ada. Dia ibadah hanya ini sebatas rutinitas. Enggak ada nilai ibadahnya. Ya. Ini bedanya antara orang-orang yang cerdas, yang berilmu, dengan orang yang hanya sebatas ikut arus. Ya. Orang-orang yang berilmu, adatnya bisa menjadi ibadah. Sedangkan orang-orang yang lalai, ibadahnya terasa seperti apa? Seperti adat, kebiasaan. Ya. Enggak ada hadir khusyuk dalam hatinya. Enggak ada menghadirkan niat lillahi ta'ala. Ya, ngalir aja. Nah, dan kunci semua ini jemaah yang Allah muliakan, kunci agar adat kita menjadi apa? Ibadah. Ya. Adalah an-niyah. Ini kuncinya. Makanya tadi ilmu dunia itu bisa jadi ibadah dengan apa? Ya dengan niat. Dengan niat. Makanya belajar tentang niat itu perkara yang sangat besar bagi orang-orang beriman. Karena setiap amalan kita itu sangat tergantung dengan niatnya. Ya. Perkara-perkara yang hukum asalnya mubah, sifatnya dunia, tapi kalau kita niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah, maka bisa berpahala. Ya. Sebaliknya sesuatu yang apa? Yang hukum asalnya ibadah, tanpa menghadirkan niat yang benar, maka bisa menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini apa? Kesimpulan dari ilmu, ya. Bahwasannya seseorang bisa mendapatkan kebaikan dari ilmu dunia yang dia pelajari. Ya. Tatkala antum belajar di fakultas-fakultas umum, di ilmu-ilmu dunia, maka bisa menjadi sumber kebaikan bagi antum. Dengan catatan tadi, untuk meniatkan ya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang antum pelajari. Antum jadikan sebagai wasilah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan niatkan dalam rangka memberikan manfaat kepada umat manusia. Karena di antara hamba yang paling Allah cintai kata Rasulullah, anfa'uhum linnas. Ya, di antara hamba yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat, yang paling bermaslahat bagi umat manusia. Faham jemaah? Yaitu akhir dari pasal yang pertama. Nah, kemudian kita masuk sedikit pasal yang kedua, Al-Faslu Tsani, tentang fadailul ilmi. Pasal yang kedua tentang keutamaan ilmu. Fadail itu jamak dari kata fadilah. Fadilatun jamaknya fadailu. Fadilah artinya keutamaan atau keistimewaan. Fadailul ilmi yakni keutamaan ilmu. Ilmu apa di sini jemaah? Ilmu apa jemaah? Ilmu din, ilmu syar'i. Ingat telah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwasannya kata ilmu apabila dimutlakkan di dalam nas-nas Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dimutlakkan di dalam ini pembahasan para ulama, maka ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu din, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Berkata penulis,
laqad madahallahu subhanahu wa ta'ala al-ilma wa ahlahu. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji ilmu dan ahli ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji ilmu dan orang-orang yang berilmu. Wa hatha ibadahu 'ala al-'ilmi wat tazawwud minhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mendorong, memotivasi hamba-hambanya untuk berilmu dan untuk membekali diri dengan ilmu. Wa kadzalika as-sunnatul mutahharatu. Begitu pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an dan sunnah itu penuh dengan sanjungan dan pujian terhadap ilmu dan orang-orang yang berilmu. Kalau kita mau mengumpulkan dalil baik dari Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapatkan ratusan dalil atau mungkin ribuan dalil yang berbicara tentang ilmu dan keutamaan ilmu, yang berbicara tentang kemuliaan orang-orang yang berilmu. Ribuan dalil akan kita dapatkan dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kitab, ya, di antara tulisan para ulama yang sangat bagus di dalam membahas tentang keutamaan ilmu dan para ulama adalah kitab Miftahu Daris Sa'adah karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kalau antum punya itu sangat bagus. Ya, beliau bahas lebih dari 100 keutamaan ilmu dan orang-orang berilmu di dalam kitabnya Miftahu Dar As-Sa'adah. Ya, kunci yakni negeri kebahagiaan. Beliau sebutkan di dalam kitabnya tersebut keutamaan ilmu, ya, dari banyak sisi. Beliau bawakan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta penjelasan para ulama tentang keutamaan ilmu dan kemuliaan orang-orang yang berilmu. Nah, dan saya meringkas dari kitab tersebut dan juga saya tambahkan dari nukilan-nukilan yang lain. Sebuah risalah yang insyaallah yakni bermanfaat. Risalah Fadlul Ilmi wa Syarafi Ahlihi. Keutamaan ilmu dan kemuliaan ahli ilmu. Saya bawakan 56 keutamaan, ya, ilmu dan keutamaan para ulama yang saya ambil dari nas-nas Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para ulama kaum muslimin seputar keutamaan ilmu tersebut. Ya. Fal ilmu min afdalil a'malis salihah. Maka ilmu syar'i, menuntut ilmu agama adalah di antara seutama-utama amal saleh. Ya. Jadi talabul ilmi, duduk di majlis-majlis ilmu adalah di antara seutama-utama amal kebaikan. Oleh karenanya Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah berkata, dan sudah kita nukilkan di awal risalah ini, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang menandingi keutamaannya dengan satu catatan, bagi orang yang lurus niatnya. Tidak ada yang menandingi keutamaan ilmu, tidak ada yang menandingi fadilahnya ilmu bagi orang yang datang ke majlis-majlis ilmu dengan membawa niat yang sahihah, niat yang benar, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka talabul ilmi, jemaah yang Allah muliakan, adalah di antara bentuk amal saleh yang paling agung yang
dilakukan oleh seorang mukmin. Wa huwa min afdal wa ajallil ibadat, dan menuntut ilmu adalah di antara seutama-utama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa naw'un minal jihad fi sabilillah, dan talabul ilmi adalah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama itu di antara bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tatkala seseorang belajar, maka dia berusaha berjihad melawan kebodohan dirinya, mengangkat kejahilan dari dirinya. Dan raf'ul jahli 'anil nafsi, mengangkat kejahilan dari diri kita, itu di antara bentuk jihad yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita menuntut ilmu agama, tatkala kita duduk di majelis-majelis ilmu, itu bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya seorang hamba, duduknya seorang muslim dan muslimah di majelis-majelis ilmu adalah bentuk realisasi takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah? Kenapa kita katakan bahwasannya duduk di majelis ilmu adalah bentuk realisasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa alasannya? Kenapa? Tatkala kita belajar, tatkala kita talabul ilmi, tatkala kita menuntut ilmu agama, itu bukti di antara apa? Di antara bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara bukti bahwasanya kita adalah seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Kenapa? Sahih. Karena hakikat dari ketakwaan itu apa yang Allah muliakan? Apa makna ketakwaan? Apa hakikat takwa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa, itu hakikat takwa. Ya. Seorang hamba berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah Allah yang paling agung adalah perintah untuk belajar, untuk berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi." Lihat, yang memerintahkan kita belajar siapa? Allah. Fa'lam, kata Allah, ilmui, pelajari, ketahui. Gak mungkin kita belajar melainkan di majelis-majelis ilmu. Maka tatkala kita belajar, datang ke majelis ilmu, itu di antara bukti bahwasanya kita berusaha. Kita enggak mengklaim, tapi kita berusaha menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu bukan klaim, tapi takwa itu pembuktian. Ya, takwa bukan pengakuan, tapi takwa adalah pembuktian sejauh mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahi tidak ada pintu ketakwaan melainkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Tidak mungkin kita tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah, melainkan dengan cara kita belajar. Oleh karena di antara jihad terbesar adalah jihad mengangkat kejahilan dari diri-diri kita dengan cara belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perkataan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang sering kita bawakan di majlis ini, beliau pernah mengatakan, "Man dhanna
annal ghuduwa fi talabil ilmi laisa bijihadin faqad naqasa aqluhu. Man dhanna, ini dhann. Siapa yang mengira, ya, bahwasannya tatkala seseorang keluar melangkahkan kakinya dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka menuntut ilmu, dia datang ke majelis-majelis ilmu, kemudian dikira itu bukan bagian dari jihad, berarti akalnya kurang, kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Siapa yang mengira bahwasanya tatkala seorang hamba keluar dari rumahnya mencari majelis-majelis ilmu, mencari taman-taman surga, itu bukan bentuk dari jihad fisabilillah, berarti akalnya kurang, pemahamannya kurang. Nah, karena di antara bentuk jihad yang paling besar adalah jihad mengangkat kejahilan dari diri kita dengan cara berta'allum, dengan cara belajar, dengan cara duduk di majelis-majelis ilmu untuk mendengarkan kalamullah dan kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara apa? Di antara upaya orang jihad apa, jamaah? Di antara apa? Di antara upaya orang yang berjihad, di antara usaha orang yang berjihad apa? Bawa senjata, jamaah. Antum jihad tangan kosong. Oh, tenang Pak Ustaz, saya mah pasukan berani mati. Udah kebal. Gak ada seperti itu. Ya. Di antara konsekuensi jihad adalah kita datang ke medan perang bawa senjata. Iya. Dan senjatanya para penuntut ilmu, ya buku sama pena. Buku dan pena. Ini bagian dari perlengkapan jihad kita ke majelis-majelis ilmu. Maka jangan kita bakhil, ya, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membeli buku dan pena. Buku tulis berapa juta harganya, jemaah? Buku tulis sekarang berapa juta harganya? Ada 5 juta? Pulpen atau pena atau pensil berapa juta harganya? 5 juta? Anak pergi beli kemarin malam anak beli ini 5.000. 5.000. Jadi untuk beli senjata ke medan jihad fisabilillah nggak nyampe 10.000. Nggak nyampe 10.000. Antum makan mie ayam berapa? Masya Allah. Terkadang semangat kita untuk beli senjata datang ke majelis ilmu kalah sama semangat perut kita. Bagaimana mau mulia? Orang berjihad aja nggak modal. Jadi harus ada usaha. Coba muliakan ilmu. Dan di antara bentuk seseorang apa? Dia memuliakan ilmu, yang mencatat faedah-faedah ilmu. Jangan sia-siakan. Meskipun sekali lagi, ya, kita belajar untuk diri kita sendiri. Jangan diarahkan kepada orang lain. Ya. Jadi tatkala kita belajar, tatkala kita terima nasihat, ya ditembakkan kepada diri kita sendiri. Gak usah tengok kanan kiri. Ya. Gak usah lihat kanan kiri. Dan antum fokus nunduk di hadapan antum. Gak usah senggol kanan kiri, kena. Ya. Gak usah. Masing-masing fokus pada dirinya sendiri. Kita belajar ini untuk merubah diri kita terlebih dahulu. Untuk memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Ya. Meskipun kita harus berhusnudzon terhadap teman-teman kita. Ya. Tatkala kita dapatkan sebagian teman kita belum bawa buku, ya husnudzon. Ya, mungkin dia kelupaan bukunya. Enggak dia bawa. Mungkin apa tidak? Sangat mungkin, jamaah. Karena hukum asal manusia itu apa?
lupa. Apalagi orang apa? Bukan orang tua, orang Indonesia. Antum jangan nembak orang tua. Sini orang tua, masya Allah, semangatnya ngalahin anak muda. Bukan orang tua yang kita salahkan. Ya. Jadi tabiat kita pelupa memang. Apalagi kita orang apa? Orang Indonesia yang memang makanannya lupa setiap hari. Pagi hari sudah makan lupa uduk, siang hari makan lupa padang, malam hari makan lupa goreng. Iya. Jadi konsumsinya tiap hari itu lupa. Iya kan? Tiap hari antum makan apa? Pagi-pagi makan lupa uduk, siang makan lupa padang, malamnya makan lupa goreng. Paham jemaah? Hah? Paham nggak? Kok nggak paham? Iya, nasi. Nasi itu artinya apa? Lupa. Nasi. Nasiya yansa. Itu bahasa Arab, bahasa kitanya lupa. Nasi. Nasiya yansa. Nisyanan. Orangnya namanya an-nasi. Itu orang yang lupa. Fulan an-nasi. Artinya fulan orang lupa. Ya. Jadi kalau kita lupa ya wajar. Dikasih uzur. Ya. Mungkin dia nggak bawa buku karena lupa. Ya. Atau mungkin dia ikut mazhabnya Imam Bukhari. Iya, nggak nyatet di majelis ilmu tapi nyatetnya di mana? Di rumah. Iya. Dan nggak ada yang beda antara yang dia dengar dengan yang dia tulis di rumah. Jadi kita harus berusaha untuk husnudzon kepada sahabat-sahabat kita, tapi kita berusaha untuk menerapkan ilmu itu kepada diri kita sendiri. Ya, jadi antum beli buku, beli pulpen itu nggak seharga mie ayam. Masa kalah sama beli mie ayam? Ya. Yang hanya menjadi kotoran. Tapi kita beli buku, beli pulpen apa untuk kebaikan hati-hati kita, untuk kebaikan agama kita, untuk kebaikan akhirat kita semuanya insyaallah taala. Nah, maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, catat faidah itu dengan pena-pena kalian. Catat faidah-faidah ilmu dengan pena-pena kalian. Ya. Karena terkadang tatkala kita dapat faidah, kemudian enggak langsung kita ikat, hilang. Karena ilmu itu kayak binatang buruan. Kalau enggak segera kita ikat, kita tangkap, maka akan lepas. Ya. Maka catat, ikat faidah-faidah ilmu yang kita dapatkan dengan cara menulis. Paham jemaah? Jadi makanan kita apa? Makanan kita lupa. Bukan nggak boleh makan nasi. Silakan untuk makan nasi boleh. Iya. Jangan mengharapkan apa yang Allah halalkan. Makan nasi hukumnya boleh. Iya. Asal nggak berlebihan. Urusan lupa atau nggak lupa, itu tergantung kita. Kalau kita sering merojaah meskipun makan nasinya banyak, insya Allah nggak lupa. Ya. Kita nggak makan nasi tapi nggak pernah merojaah, ya sama aja lupa. Jadi kuncinya bukan makan atau nggak makan nasi, tapi murojaah atau apa? Atau tidak. Kuncinya nyatet atau tidak. Kalau kita catat, kalau kita murojaah, meskipun tiap hari kita makan nasi, insya Allah apa? Insya Allah nggak hilang, insya Allah nggak lupa. Wallahu a'lam. Baik, jamaah yang Allah muliakan, sudah jam 6 ya. Kalau ada pertanyaan kita beri kesempatan 1-2 pertanyaan saja sebelum kita tutup. Iya. Ya, bagus seperti itu. Jadi ke depan Anda minta untuk pertanyaan ditulis. Untuk pertanyaan ditulis. Mungkin panitia bisa sediakan kertas buat pertanyaan. Kasih ke jamaah yang ingin bertanya. Ya, terkadang sebagian kita merasa malu untuk bertanya dengan lisan. Maka dia bertanya dengan tulisan.
Kalau seseorang merasa malu bertanya dengan lisan, maka silakan bertanya dengan tulisan. Nah, agar nggak diborong pahalanya sama Pak Rustam. Dari awal sampai akhir nggak pernah absen bertanya, masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita sudah melakukan suatu aktivitas yang sifatnya mubah, perkara duniawiyah, dan aktivitas tersebut sudah selesai, kemudian kita tersadar bahwa aktivitas tersebut tidak diniatkan apa-apa, apakah bisa niatnya belakangan walaupun aktivitasnya sudah selesai? Apakah niat bisa diperbaiki? Nah, jazakallahu khairan wa jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Ikhwani wa akhwati fillah, niat itu di awal. Iya. Niat itu di awal. Iya. Maka kalau sebuah aktivitas sudah selesai, ya selesai. Iya. Selesai dengan niat yang sudah dia hadirkan. Ya. Kalau dia melakukan aktivitas dunia, gak dia hadirkan apa-apa, itu yang dia dapatkan. Ya. Itu yang dia dapatkan. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Dan niat itu letaknya di awal. Ya. Maka tatkala kita sudah terlewatkan atau terluputkan dari meniatkan kebaikan untuk aktivitas dunia kita, maka itulah bagian yang kita dapatkan. Kewajiban kita yakni berusaha untuk menghadirkan niat kebaikan di aktivitas yang selanjutnya. Ya. Adapun yang telah lewat, maka sudah ini terlewatkan bagi kita. Ya. Karena niat itu hukumnya di awal. Letaknya di awal aktivitas kita. Apakah niat bisa diperbaiki? Jawabannya bisa. Selama kita masih dalam aktivitas tersebut, belum berakhir, belum selesai, maka masih bisa kita hadirkan. Ya, niat kebaikan. Namun kalau sudah selesai, maka selesai amalan. Ya. Namun kalau kita sedang melakukan aktivitas dunia, di awal kita nggak niatkan untuk apa-apa. Ya. Namun terlintas dalam pikiran kita, saya ingin niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkan. Ya. Tatkala hadir dalam lintasan kita niat kebaikan untuk aktivitas dunia kita, maka segera hadirkan. Ya. Selama masih ada kesempatan dan belum akhir amalan tersebut, maka segera hadirkan. Jadi masih bisa diperbaiki selama aktivitas yang kita lakukan belum selesai. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jangan luputkan pahala dan kebaikan yang bisa kita dapatkan dengan menghadirkan niat dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Meskipun perkara-perkara dunia bisa bernilai ibadah tatkala kita hadirkan niat-niat yang baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan sampai saat ini kita merasakan ilmu-ilmu dunia ini, terutama masalah teknologi, itu kebetulan banyak dari orang non-muslim. Itu bagaimana mereka itu lihatnya apa dan kita bagaimana mendidik ilmu mereka, tapi mereka non-muslim, misalnya komputer kayak telepon kayak apa kayak gitu, HP apa, enggak ada sinyal orang Indonesia, sinyal orang Korea. Itu bagaimana mereka membuat itu kan ilmu juga dapatnya itu bagaimana mereka itu, atau kita mengikuti
penjelasan. Baik, barakallahu fiik. Kita nggak dituntut untuk mengetahui niat orang lain, ya. Tapi kita diwajibkan untuk memperbaiki niat-niat kita. Karena yang menghukumi masalah niat itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kufar, tatkala dia memberikan sumbangsih ilmu, maka kebaikan mereka hanya sebatas kebaikan dunia. Sebatas kebaikan duniawiyah semata mereka dapatkan. Nah, karena tidak ada nilai kebaikan kecuali dibangun di atas keimanan. Ya. Karena di antara syarat sahnya amalan adalah al-iman. Adalah iman. Oleh karenanya orang-orang kufar dan orang-orang munafikun, maka mereka semaksimal apapun amal kebaikan mereka di dunia, maka balasannya hanya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat mereka tidak mendapatkan balasan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun kita, ya, bagaimana kita, apa hukum mempelajari ilmu dunia yang sebenarnya dari orang-orang kufar? Maka kembali ke hukum asal ilmu tersebut. Selama ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang sifatnya duniawiyah semata dan tidak mengandung perkara-perkara yang sifatnya bertentangan dengan agama, maka hukum asal belajar ilmu tersebut adalah mubah. Ya. Meskipun ilmu tersebut sumbernya dari orang-orang kufar. Ya. Maka hukum asalnya mubah. Dan perkara yang mubah bagi orang-orang beriman bisa menjadi sumber pahala bagi dirinya. Ya. Ya, jadi meskipun kita belajar ilmu-ilmu dunia yang sebenarnya dari orang-orang non-muslim, namun kalau seandainya kita bisa menguasai ilmu dunia tersebut dan kita jadikan sebagai wasilah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka kembali ke apa yang kita bahas di awal. Ya. Ilmu dunia yang hukum asalnya mubah bisa menjadi pundi kebaikan bagi seorang mukmin tatkala dia niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum ahli komputer, ya, antum ahli IT, belajar, ya. Dan antum ini sumbangsihkan ilmu yang antum miliki untuk menolong dakwah, ya, memudahkan kaum muslimin menerima faidah ilmu, maka ini bagian dari amal jariyah insyaallah taala yang terus mengalir, ya, yang terus bisa kita nikmati meskipun kita telah meninggal dunia. Meskipun hukum asalnya ilmu dunia, ya. Tapi selama ilmu dunia tersebut sifatnya maslahat kepada umat manusia, kepada kaum muslimin, maka bisa menjadi sumber kebaikan bagi kita semuanya. Nah, maka jangan bakhil. Tatkala kita enggak punya ilmu agama, enggak punya kompetensi untuk berbicara tentang agama, maka cari pintu kebaikan yang lain. Kalau kita punya keahlian dari sisi teknologi, dari sisi media, maka berikan apa yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi Jadi pintu kebaikan. Jadi pintu jariyah buat antum. Ya, yang terus mengalir pahalanya meskipun antum sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.